Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar, itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qur'annya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena iman nggak ada, maka nggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang nggak benar. Gambar apa ini? Ini nih nggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan nggak boleh. Kalimatul haq, bihal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin untuk yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya.
Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku ghibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf berarti iman bermasalah. Yang kedua merasa ringan saat dihisab. Falyaqul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak, dusta. Wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Ghibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini
rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Enggak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, Bapak bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada-ada aja. Itu caranya. Kalau dipakai banyak tuh. Coba lah anak-anak. Kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mican, dia bicara dengan Quran. Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Ya. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini mas. Baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah.
Ya belum semua, Ustaz. Itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu nggak pengen banyak. Nggak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya nggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Hati-hati, Rabb. Nggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb. Kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams. Misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi. Ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf, Quran surah 12, ayat ke-42. Ya. Waqala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, gak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. War-rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati 'ala as-sayyid wa 'ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Itu kan? Sekarang yang punya, nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan, inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan. Nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik, buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu. Saya marah nggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, itu kan? Semua habis. Marah nggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100.000, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi nggak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya nggak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda doang. Kuda lewat, bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini nggak menikmati. Kalau berkah nggak apa-apa, makin banyak makin berkah, banyak beri orang lagi, sedekah lagi, berkah nggak apa-apa. Ya, pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah. Ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri nggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Terus sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa, miliaran, triliunan dan sebagainya, tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran, makan, mau makan apa situ? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak, mati aja. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka begitu dia meninggal, orang rebutan, anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh, meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang kayak 2 orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, hi harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi bukan Rabbu, Rabbi i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahirrahmani. Ya, rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jam'ul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Sudah hasil? Maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya.
Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi, pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah, 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 nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirabbil alamin, maka Rahman dan Rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, Rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu, dan dia merasa itu punya dia. Seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi korun-korun milenial misalnya. Ya, korun-korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelum itu ini ada pertanyaan mendesak yang disampaikan pada kami tadi dalam waktu jeda. Saking mendesaknya langsung dikasih tulisan huruf besar semua. Ya. Talak 3. Baik, kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah saja ya, tapi ini nyata. Suami saya mengatakan talak 1 kepada saya pada saat emosi. Lelah setelah pulang kerja. Ya lelah sih lelah, tapi kan gak harus bilang talak. Saya pikir dulu-dulu gak ada orang lelah langsung bilang talak. Allah lelah nih. Mah sini. Apa Pak? Talak. Kok nggak begitu berumah tangga? Ya, sebelumnya kita berantem. Nah ini dia. Ibu ini sebetulnya mau berumah tangga, apa mau main tinju? Kan rumah tangga mau buat sakinah, mawaddah rahmah, bukan untuk berselisih. Ya kita lihat dulu dah. Baik. Lalu ajam, kemudian saya memaksa suami untuk mengatakan talak 3. Di suami pulang lelah, sebelumnya berselisih, kemudian baik, setelah itu suami mengatakan talak mungkin karena kesal. Lalu 2 jam kemudian setelah berselisih, 2 jam kemudian saya memaksa suami, ya istrinya paksa suami untuk mengatakan talak 3. Baik. Dan suami saya mengatakan talak 3 dalam keadaan emosi dan tertekan. Setelah membaik, kami menyesal. Suami berkata tidak ada niat untuk mentalak 3. Itu terjadi atas dasar tekanan dan paksaan dari istri. Baik, pertanyaan, sudah berapakah talak yang jatuh kepada saya? Baik. Jika suami mentalak saya 2 kali padahal belum ada rujuk sama sekali. Baik. Tolong dijawab ya Ustaz dengan jelas agar saya paham dan memperbaiki rumah tangga. Jazakumullah khair. Saya senang dengan kalimat terakhir. Saya senang sekali. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini karena ketika pertanyaan ini ditanyakan, diajukan, itu tandanya Anda memang ingin berislah. Ingin mendapat kebaikan dari Allah. Itu yang paling baik. Ada Al-Qur'an di surah keempat, ya, surah An-Nisa ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Yang bertanya ini, yang menyampaikan pada kami, buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, paling kiri di pertengahan. Allah menyampaikan jika dalam rumah tangga kalian khawatir ada perdebatan yang gak bisa diselesaikan, sehingga berdampak pada perpecah belahnya rumah tangga. Maka kalau gak bisa menyelesaikan sendiri, maka undang atau tanyakan pada orang bijak, hakaman. Orang bijak, orang paham hukum, orang bisa memberikan solusi. Bukan curhat pada orang menambah masalah. Awas, ini rumus di rumah tangga kalau sedang punya masalah, ibu khususnya, jangan curhat pada orang bisa menambah persoalan. Cari orang bisa memberikan solusi, boleh cerita. Boleh cerita, tapi bukan pada orang bisa hanya berbagi cerita pada orang lain, apalagi media sosial. Hati-hati, cuma ditulis bikin status. Kamu tidak seperti aku kira. Tuliskan. Tungguin komen, itu cuma nyebar sendiri. Nanti begitu masalah selesai nggak bisa diralat. Nungguin komen, datang-datang celing maghrib ada. Kunaon ece, kenapa gitu? Kan gak lucu. Baik, teruskan ke sini. Balik ke sini.
Kemudian kalau sudah seperti itu, lihat kalimatnya, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya ingin islah, memperbaiki, ingin lebih baik lagi, ingin lebih mulia lagi, ingin Allah ridha, maka Allah akan berikan petunjuk kepada keduanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Maka syarat yang pertama sebelum saya jawab ini pada yang bertanya, niatkanlah untuk memperbaiki diri dulu. Jangan sekedar mendapatkan jawaban. Kalau sudah niatnya benar, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin memperbaiki, insya Allah akan lebih mudah jalannya untuk diperbaiki dan untuk mendapatkan kenikmatan lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Nah, maka baru kita bicara kepada hukum. Ini dulu perbaiki niat. Kalau niatnya benar, kata Allah, saya akan beri jalan supaya rumah tangganya lebih indah, lebih nyaman, lebih samara dibandingkan persoalan-persoalan sebelumnya. Baik. Maka hukumnya yang pertama apa? Yang pertama, talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika, punya nilai lebih daripada satu. Itu punya jeda, punya interval. Misalnya kalau dijatuhkan, misal keluar dari kalimat seorang suami, saya talak kamu saat ini. Mau diucapkan saya talak 10 kali, saya talak 3 kali, saya talak sepanjang gunung, saya talak misalnya dari Sabang sampai Merauke, ya, saya talak seluas samudra, tetap jatuhnya satu. Jatuhnya satu. Kapan satu itu kemudian prosesnya? Thalathata quru, 3 kali masa suci. Ditalak dalam keadaan suci misalnya, ya, kemudian dia haid sekali, dan yang kedua lagi haid lagi, yang ketiga kemudian haid lagi, suci pada yang ketiga kali, baru itu batas terakhirnya. Nah, talak ketika diberikan ini yang pertama disebut talak raj'i. Raj'i itu dari kata ruju', berpeluang balik. Jadi sebetulnya talak itu bukan untuk memisahkan asalnya, tapi untuk merenungkan supaya memperbaiki hubungan keluarga. Ini banyak orang salah persepsi. Ya Allah itu saking sayang dengan rumah tangga, jangan pisah, jangan pisah, jangan pisah. Makanya ketika diberikan talak yang pertama, sulit nih, nggak bisa diselesaikan. Talak pertama ini disebut rujuk. Motivasi talaknya untuk berpikir supaya rujuk lagi. Bukan supaya pisah. Apalagi saat talak yang pertama ini sengaja berbuat onar supaya pisah betulan. Tidak, renungkan dulu. Ini sejalan nggak, benar nggak nih rumah tangga nih? Ya, ada nggak rasa cinta nih dalam saat sekali masa suci, ada nggak perhatian? Nanya nggak, kan? Ada nggak peluang untuk diskusi? Terbuka nggak untuk bicara, untuk memperbaiki diri? Itu disebut rujuk namanya. Kalau dalam masa itu tiba-tiba ada ungkapan, maaf, aku rasanya berbuat banyak kesalahan kemarin. Atau ada rasa rindu, tiba-tiba nggak keluar kata-kata itu, tiba-tiba malamnya berhubungan misalnya. Dengan berhubungan itu selesai, nggak ada akad, nggak ada macam-macam, talaknya nggak berlaku lagi, selesai di situ. Ya, talak pertamanya selesai dan rujuk dia di situ. Ya, cukup dengan mengucapkan misalnya kita rujuk lagi, atau tanpa kalimat itu cuma berhubungan malam harinya. Begitu berhubungan selesai. Ini memang agak unik, katanya kesal tapi berhubungan, kan? Itu tandanya masih sayang. Ya, tanda sayang, ada tanda cinta, sudah. Begitu berhubungan, selesai, talaknya selesai, tuntas. Rujuk lagi. Rujuk, nggak berlaku talak. Paham ya? Nah, nggak berlaku hukum di sini. Jadi, masanya 3 kali masa suci. Kalau 3 kali ini, nggak ada sama sekali, memang dia abai. Ternyata bermaksiat di belakang istrinya misalnya. Atau istri bermaksiat di belakang suaminya. Ya, memang seperti itu, nggak bisa disatukan. Nggak ada sayang, nggak ada tanda, cuek, macam-macam dan sebagainya. Bahkan melarang untuk taklim, melarang untuk sholat, melarang macam-macam. Misal, gitu kan? Dalam masa suci ini 3 kali nggak ada apa-apa, maka perempuan bebas. Bebas di sini. Nanti ada hukum-hukum apakah mengembalikan iwad atau lainnya, tinggal diproses secara administratif. Talak. Tapi kalau suami dalam masa 3 kali suci ini, ya dia berkeinginan untuk rujuk dan dia menyatakan ingin memperbaiki diri. Makanya kalau ada hal seperti itu, boleh undang orang tuanya, atau paman, atau orang bijak, atau ustadz, minta mediasi. Apa yang kurang-kurang, pertemukan. Dan berniat memperbaiki, kata Allah, kalau niat memperbaiki, saya bimbing. Tapi kalau semua merasa benar, dan merasa sempurna, gak akan pernah selesai. Ingat ya, di rumah tangga itu pasti dua-duanya punya kekurangan, karena manusia. Yang sempurna itu cuma malaikat. Sering katakan itu. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sempurna, enggak kenal maksiat. Malaikat makhluk benar, enggak kenal salah. Setan makhluk salah, enggak kenal benar. Kita ini manusia, malaikat bukan, setan never. Ya, enggak pernah jadi setan, enggak akan pernah kita mau jadi setan, bukan malaikat. Karena itu kalau salah memang manusia, dan itu menandakan bukan malaikat, makanya kita salah. Untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat, setan enggak tobat. Itu aja tandanya. Jadi kalau di rumah tangga ada suami salah, wajar karena suami bukan malaikat. Tapi untuk membedakan suami dengan setan, suami tobat, memperbaiki diri.
Itu caranya. Istri salah, wajar ya istri, bukan malaikat. Mau dituntut sempurna, nggak akan mungkin. Kalau pengennya nikah sama malaikat sana. Tapi malaikat nggak punya hasrat, nggak ada nafsu, nggak ada macam-macam. Tugasnya itu sempurna, selesai. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, nggak ada fungsinya kaitan dengan hasrat seksual dan sebagainya, nggak ada, kosong. Ya, makanya kalau istri berbuat salah, ya itu tandanya manusia. Masya Allah mama, manusia seutuhnya. Oh, Masya Allah. Kok papa tahu barusan salah? Ya, tapi untuk membedakan perempuan dengan setan, ketika salah maka dia bertobat, setan tidak. Gampang sebetulnya. Nah ini suami dengan istri kalau ada salah merenung. Oh mungkin dari kesalahan ini Allah ingin menyempurnakan sifat-sifat kemuliaan kita untuk belajar lebih baik lagi. Kadang-kadang kan kenikmatan itu lahir setelah ada kesulitan-kesulitan. Coba antum kan lari-lari capek kan. Oh, aduh kasih teh tubruk aja. Teh tubruk tuh, teh tubrukin, air tubrukin sama teh kan. Jadi itu, kasih gula dikit yang biasanya nggak minum, jadi enak tuh minum. Enak. Biasanya pengen ini pengen itu, kasih air putih aja enak luar biasa. Ya enak itu, kenapa? Karena ada keletihan, setelah itu mendapatkan kenikmatan. Makanya yusrun lahir setelah ada usrun. Inna ma'al usri yusra. Di rumah tangga tuh kalau udah ribut, setelah itu senyum, jadi enak senyumnya itu. Nikmat, jadi canda, jadi macam-macam dan sebagainya. Ya udah Pak, kita baikan. Ya udah. Papa sekarang mau kemana? Ke hatimu. Udah itu enak aja, Dul. Ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi wajar kalau ada persoalan. Yang kedua, jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena ada 3 hal. Ya talatatun, ada 3 persoalan. Jidduhunna jiddun, candanya itu jadi serius, candanya serius. Ya, di antaranya apa? Ada nikah, ada talak. Ada nikah, ada talak. Makanya jangan bercanda dengan hal talak. Bisa jadi serius. Ya, jadi serius. Termasuk dengan pernikahan. Ini yang saya ingatkan juga, sinetron-sinetron tuh hati-hati. Kalau akad-akad nikah itu mesti dibiaskan kalimatnya, jangan disempurnakan. Itu kalau kemudian dia ucapkan dengan sempurna, saya nikahkan kau dengan si fulan dengan anak saya segini dan saya terima nikahnya. Benar kemudian, walinya benar, terpenuhi ada semua, jadi itu. Jadi, ya kan? Sama dengan talak seperti ini. Jadi, saya percepat, ini hukumnya tidak berlaku talak 3, tidak berlaku. Talak pertama, jatuh dia hukumnya kalau diungkapkan dengan perasaan sadar, dengan benar. Kalaupun nanti emosi dan sebagainya, dan dipancing pada hal seperti ini. Ya, kalau sedang emosi, sedang marah, duduk. Kata Nabi kalau berdiri, duduk. Kalau sedang beraktivitas, diam dulu, supaya tenang. Kalau sedang berdiri, duduk. Jangan berselisih dulu. Ya, marah, diam dulu. Makanya Nabi itu kalau ada persoalan di rumah tangga, diam. Didiamkan dulu Sayyidah Aisyah, diam dulu, supaya berpikir semua. Sebab kalau sedang marah bicara, pasti keluarnya kasar. Kasar keluarnya. Kalau sedang marah tangan bergerak, pasti kasar, kencang. Tuh. Ya, seperti itu. Kemana-mana nantinya. Diam dulu, itu rumusnya hebat di Islam. Cuman di Islam. Silahkan buka, cuman di Islam. Cek di setiap keadaan, setiap kepercayaan, nggak ada kaidah-kaidah itu. Ini urusan-urusan kaidah ya, dan urusan nilai. Silahkan. Sedang berdiri, duduk. Sedang duduk, berbaring. Tiduran dulu aja. Supaya lebih tenang dulu. Ya, kalau belum mampu juga wudu. Ya, amarah itu kan api itu setan, padamkan dengan air. Wudu, tenang gitu. Ya, jelas ya? Ya, bukan dengan pohon sengon, wudu. Wudu. Sudah, saya kira selesai jawabannya. Jadi sekarang yang bertanya pulang ke rumah, istighfar, ya malam salat bersama-sama, suami jadi imam, istri jadi makmum, minta ridha Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan Allah, insyaallah setelah itu rumah tangga dalam keadaan damai dan tenang insyaallah ya. Baik, izinkan saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah berikan kemerdekaan pada negeri kita sampai 74 tahun. Dan kita berdoa semoga negeri ini Allah berikan keberkahan, kedamaian, kemakmuran insyaAllah. Karena itu saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia seluruhnya, mari kita bangun negeri ini yang kita cintai dengan mengerjakan semua yang terbaik untuk negeri kita ini. Kalau bekerja yang jujur, bekerja yang benar. Kalau bangun yang baik. Jangan berbuat curang, hindari segala sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya kita berada di sini sebagai warga negara Indonesia, tapi sadarilah kita ini hamba Allah yang akan wafat dan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada para pengurus negeri, presiden, Anda itu hamba Allah, Anda akan wafat, Anda akan pulang dan dimintai pertanggungjawaban.
Menteri-menteri Anda hamba Allah, bukan sekedar pejabat di dunia, Anda akan wafat, Anda akan pulang, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rakyat, kita hamba Allah, kita akan pulang, kita akan wafat, dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mumpung masih hidup, mudah-mudahan di bumi ini kita lahir, di bumi ini kita wafat, dikuburkan, dan menjadi saksi bahwa kita pernah beramal soleh di bumi Indonesia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, bagi Anda yang ikut nanti umrah di bulan depan, insyaallah hari Ahad kita ada manasik di pagi hari. Mohon datang sesuai dengan waktunya, karena nanti saya akan langsung berangkat ke Jepara. Insyaallah di Jepara nanti kami 1 September Ahad, ya malam Senin, kita akan mewisuda para penghafal Quranul Karim, dan hari Sabtunya pun hari paginya hari Ahad kita akan mewisuda juga yang karantina yang di sini. Alhamdulillah kami telah karantina kurang lebih nanti akhir ini 30 hari untuk metode 30 juz dan mendapatkan dzauq Al-Quran. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang selesai, ada yang 24 hari sudah selesai 30 juz, ada yang 25 hari, ya ada juga yang masuk ke hari ke-28, 29, ya selesai juga kemudian hafalan Qurannya. Ada yang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk jalan berikutnya, ada yang dapat 15 juz, ada yang 8 juz, ada 9 juz, ada 10 juz, yaitu membuka jalan, karena yang didapatkan dzauq selanjutnya akan lebih mudah lagi. Yang saya bahagia ada juga kepala di sebuah kantor ngambil cuti, Masya Allah, kepala cabang kantor ngambil cuti, diizinkan kemudian, dan Masya Allah menghafal Quran dari nol dapat 15 juz, ya Masya Allah. Berusaha dan insya Allah mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ahad pagi itu nanti untuk penutupan dulu, dan ada extend nanti sampai ke wisuda tanggal 8, karena kita nanti ada satu ta'lim khusus ya yang akan menyampaikan informasi lebih penting lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, insya Allah bagi siswa-siswa yang telah terdaftar untuk dikirim pendidikan, baik pendidikan da'i nanti di Al-Azhar di bulan September untuk 2 bulan duat, se-Indonesia ada 10 orang. InsyaAllah nanti bersiap-siap, nanti kami informasikan kembali. Untuk yang Sudan ada 40 orang kami kirimkan insyaAllah di tahun ini, 30 insyaAllah untuk Jami'ah Afriqiyah Alamiyah, yang 10 untuk di Tajul Hafizin. InsyaAllah ini sedang menunggu informasi dari Kementerian Luar Negeri dari Sudan, dan dalam waktu dekat insyaAllah akan ada. Kalau sudah ada itu bersiap-siap, diinfokan, mungkin 2 pekan paling lambat setelah itu bersiap-siap untuk berangkat, dan akan ada pembinaan sebelum berangkat. Mudah-mudahan kalian jadi ulama, bisa meneruskan. Saya bangun sekarang ini, bangun Quantum Akhir Institute, bangun untuk media, bangun untuk macam-macam, itu semua wakaf lillahi ta'ala, sampai kita sedang siapkan bangun untuk pesantren. Nanti kalau misalnya Anda pulang telah selesai, Andalah yang kemudian akan meneruskan itu. Ya kalau saya besok lusa wafat lebih dulu dibanding Anda semua, Anda insya Allah meneruskan semua perjuangan itu. Jangan berhenti, termasuk di majlis ini. Ya, masjid, majlis ini, itulah yang kita kerjakan, dan kita akan bergantian satu dengan yang lainnya. Ya, itulah hidup, dan itulah jalan kita untuk beramal saleh. Niatkan benar karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk Anda, para ayah, para ibu, besok lusa kita semua wafat, maka anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kita. Maka sekolahkan mereka di tempat yang baik. Ya, berikan pendalaman Al-Quran, berikan kesempatan untuk belajar mendapatkan bimbingan salat, supaya kalau kita wafat tenang kita, karena mereka akan membawa nama baik kita sampai kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat saya. Semoga Allah meridhai kita semua, dan saya memohon maaf kepada seluruhnya apabila dalam taklim sampai hari ini ada banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tentunya Anda dapatkan. Kalau dalam materi itu salah, gampang, tinggalkan aja dan cari pendapat lainnya lebih baik. Tidak usah banyak berdebat, tidak usah banyak diperselisihkan. Tapi adabnya Anda bisa tanyakan kepada saya. Kalau memang itu salah, saya sendiri juga akan menyampaikan bahwa itu keliru. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang lain lebih benar. Ketimbang Anda cuma publikasikan atau bikin sesuatu yang tidak ada solusinya di situ. Kalau ternyata Anda yang salah, saya tunjukkan, oh bukan seperti itu pemahamannya. Maka kemudian Anda pun tidak perlu repot untuk meralatnya. Karena di situ ada nilai-nilai kebaikan yang mungkin kita bisa belajar bersama. Ya, saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada hambamu yang penuh dosa datang ke majlis ini, maka jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang perasaannya sedang gelisah, maka mohon ya Allah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya,
Mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Jika ada di antara hamba-Mu yang sedang sakit, ya Allah mohon sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alimna ma jahilna wa fahimna ya Allah bima ta'allamna. Allahumma wafiqna li na'mala bima ta'allamna. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, jadikan kami paham atas apa yang kami pelajari, dan mohon bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma barik ya Allah lana wa barik fi biladina waj'al biladana ya Allah anta tarda anha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada negeri kami, dan berkahi negeri kami tempat kami tinggal ya arhamar rahimin. Allahumma barik asatidzatana wa ikhwanana ya Allah alladzina yudrisunana walladzina darasuna walladzina 'allamuna ya Allah min ikhwatina wa khasatan ya Allah asatidzatina al-habaib al-asatidzah wal kiyahi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan keberkahan pada ustaz-ustaz, para habaib, para guru-guru, kiai-kiai yang ada dan mengajar kepada kami, baik itu orang tua kami, kerabat kami, paman kami, uak kami, ataupun siapapun yang telah mengajarkan kami. Anugerahkan keberkahan kepada ilmu mereka, ikhlaskan mereka ya Allah, dan lipatkan pahala kepada mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.